Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Koko, kakak nak cerita tentang apa kemarin? Oke. Tentang kisah para sahabat Nabi. Nah, yang kali itu nama sahabat Nabi itu Umar bin Khattab. Kak nak cerita apa kemarin? Nak cerita apa? Nabi. Nah, nak cerita kisah Nabi. para sahabat Nabi. Yang kali itu namanya sahabat Nabi itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi Amirul Mukmin setelah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq pada zamannya. Umar bin Khattab adalah seorang tokoh Quraisy yang paling ditakuti sebelum memeluk Islam. Umar bin Khattab sangat terkenal dengan kekejamannya. Jangankan manusia, setan baik, jin, para jin baik kalau ketemu ke Umar bin Khattab itu berusaha untuk mencari jalan lain. Jangan sampai mereka tuh bertemu dengan Umar. Nah, Umar bin Khattab sebelum masuk Islam tuh sangat kejam dengan kekejamannya dalam menyiksa orang-orang Muslim. Bahwa Umar adalah seorang laki-laki yang mempunyai tubuh yang besar, sehingga ketika dia menaiki kuda, maka kaki-kakinya Umar hampir menyentuh. Nyoto kalau naik kuda itu kan, kalau naik kuda kan kaki orang tergantung kan. Nah, yang nyoto kalau naik kuda kakinya tuh masih nyenggol tanah. Umar memiliki fisik yang membuat musuh-musuhnya ciut. Maksudnya itu tadi kok, apa kok Umar badannya besar, fisiknya kuat. Pasti di sekolah-sekolah tuh pasti ada yang orang-orangnya cek itu badan besar kuat, galak eko segerot. Tapi Umar tidak segerot. Umar kok memangnya keji orangnya. Ketika itu kaum muslimin masih lemah. Orang-orang yang ketahuan memeluk Islam akan disiksa. Melihat penderitaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan satu dari Umar, yaitu Umar bin Khattab, Umar bin Amr bin Hisham sebagai pemeluk Islam. Nabi Muhammad berdoa karena mengetahui bahwa kedua Umar tersebut merupakan orang yang disegani, dihormati dan ditakuti oleh kaum Quraisy. Jadi bila salah satunya merupakan pemeluk Islam, maka insya Allah Islam akan semakin kuat dan tidak akan ditindas lagi. Nah, suatu hari itu Umar bin Khattab berpikir bahwa seluruh kekacauan yang terjadi di tanah Makkah itu disebabkan oleh Muhammad, sehingga jadi terpecahkan. Bahkan kerabat Ummu Abdillah berusaha hijrah. Saat itu telah turun perintah untuk hijrah ke Madinah, meninggalkan keluarganya hanya karena mengikuti perintah Muhammad. Maka keesokan paginya Umar dengan gusar mengurus pedangnya, dan dia bertekad untuk membunuh Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, Umar bertemu salah seorang muslim yang menyembunyikan keislamannya. Melihat tingkah Umar, muslim ini berusaha mengalihkan perhatian Umar yang sedang menuju rumah Nabi Muhammad dengan mengatakan bahwa adiknya Umar, Fatimah, juga seorang muslimah. Merasa dihianati, Umar menuju rumahnya Fatimah dan seorang muslim tadi bergegas mengabarkan kepada Nabi perihal Umar yang hendak membunuhnya. Singkat cerita, Umar mendapati adiknya dan suaminya yang membaca Al-Quran di dalam rumah mereka. Umar tuh marah kan, apa yang dengar cik itu. Umar tuh sangat marah, lajunya tuh memukul dan menampar Fatimah tadi serta adik-adik iparnya, tidak menyerahkannya karena dia menganggap bahwa Umar dalam keadaan kotor, sehingga Umar pun mandi dan dibolehkan membaca Al-Quran. Ketika Umar membuka Al-Quran, yang pertama kali dibaca suratnya yaitu surat At-Toha ayat 11. Nah, kalau kamu ngaji pas Al-Quran ada namanya surat At-Toha ayat 11. Itu misalnya. Saat itu hati
hati Umar dibuka oleh Allah, dia tercerahkan mendapat hidayah Allah. Setelah membaca surat At-Taha yang berisi mengenai kisah Nabi Musa, Umar kemudian berjalan menuju ke tempat Nabi Muhammad berada dengan pedang masih terhurus-hurus. Mengetahui kepribadian Umar yang pantang memasukkan kembali pedangnya sebelum niatnya membunuh terlaksana. Para kaum muslimin bersiap untuk perang. Bahkan Hamzah, paman Nabi yang tentara Islam, siap menghadapi Umar dan akan membunuhnya. Namun Nabi Muhammad justru memerintahkan Hamzah untuk dimasukkan ke dalam kamar dan dikunci pintunya agar dia tidak keluar dan mengamuk. Nah, tak lama tuh Umar kok sampai di ruangan di mana Nabi Muhammad kok diam kan. Dia tuh meki-meki manggil Nabi Muhammad. Dengan tenang Nabi Muhammad kok datang ke Umar, menghampiri Umar. Lalu nyoko dengan sigap Nabi Muhammad memegang pundak Umar sambil berkata, "Wahai Umar, bukanlah sudah saatnya kau untuk beriman dan bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah?" Nabi mendorong pundak Umar dengan keras hingga Umar terduduk di hadapan Rasulullah, dan tanpa perlawanan Umar pun langsung bersyahadat. Kaum muslimin yang menyaksikan berimannya Umar sangat takjub seolah keajaiban telah terjadi. Seorang Umar yang sangat keji membenci umat Islam sekarang telah memeluk Islam, serta merta kebahagiaan meluap dari kalangan muslim dan mereka semua bertakbir. Tak mano iko takbir. Lafaz takbir. Allahu Akbar. Itu takbir. Nah, saking bahagianya kaum muslimin kok tadi atas masuknya Umar ke Islam, itulah telah terjadi seorang Umar yang sangat keji dan membenci umat Islam sekarang telah memeluk Islam. Mereka bertakbir dengan sangat keras sehingga bumi Mekah pun bergema. Nah, orang tuh saking bahagianya mengucapkan Allahu Akbar tuh sampai Mekah tuh suara di Mekah tuh bergema. Untuk mereka menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, Nabi Muhammad lalu memerintahkan kaum muslimin untuk bubar sehingga keadaan kembali tenang. Umar yang kini memeluk Islam tanpa ragu, dia lalu mengumumkan keislamannya kepada seluruh penduduk Mekah. Melalui seorang tukang mesir tidak butuh waktu lama, seluruh penduduk Mekah mengetahui keislaman Umar, termasuk Abu Jahal. Umar bin Hisham mengetahui keislaman Umar. Banyak dari kaum jahiliyah ingin menyiksa Umar sebagaimana mereka menyiksa kaum muslimin yang lainnya. Namun Umar yang memiliki kemampuan fisik luar biasa tidak dapat mereka kalahkan. Bahkan Umar sendirian dikeroyok oleh sekumpulan orang jahil, namun orang sama sekali tidak gentar. Dia melawan dan mempertahankan keislamannya dengan bangga. Selang beberapa hari, Umar masuk Islam dengan kepribadian yang sangat berani dan tegas. Umar mengusulkan kepada Nabi untuk mulai berdakwah secara terang-terangan, tidak usah takut pada kaum yang membenci Islam. Maka memutuskan hari itu seluruh kaum muslimin melakukan berani mengusik kaum tawaf mengelilingi Ka'bah dengan Umar dan Hamzah. Hari itu seluruh kaum muslimin berani mengusik kaum muslimin. Untuk diketahui, Umar dan Hamzah merupakan tentara-tentara perang yang berani. Umar yang kini tuh meluk Islam kan, tanpa ragu tuh mengumumkan Islamnya tuh ke seluruh penduduk, bahkan tuh ke seluruh orang yang jahiliyah. Orang jahiliyah tuh orang-orang yang membenci umat Islam. Itulah tuh selang beberapa hari itu Umar tuh masuk Islam tuh dengan keberaniannya tadi kok. Itulah mengusulkan kepada Nabi Muhammad tuh bahwa nyoko harus melakukan dakwah itu secara terang-terangan. Dakwah itu seperti memperkenalkan Islam itu bagaimana gitu. Nah, tak ceramah gitu kan, cerita-cerita juga para orang-orang yang jahiliyah itu tadi.
Itulah diputuskan hari itu untuk seluruh muslim tuh untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tahu tak tawaf itu apa? Nggak tahu kan? Tawaf tuh orang-orang muslim yang melakukan apa? Mengelilingi Ka'bah. Itu tawaf. Umar dan Hamzah di kedua sisinya. Nah, itulah nyoko yang keliling tuh digandeng ke Umar ke Hamzah. Nah, Umar ke Hamzah kok adalah tentara-tentara Mekah apa kok yang badannya besar, fisiknya luar biasa. Nah, itulah dakdo orang yang berani ganggu mereka. Kalau Allah menghendaki maka akan diberi hidayah kepada siapapun yang dihendaknya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kalau Allah itu menghendaki akan apa dikasih hidayah kepada siapa yang dihendakinya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Umar pun mendapatkan hidayah dan memeluk Islam hingga akhirnya untuk menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, darinya tuh seseorang yang sangat keji sampai-sampainya pas masuk Islam tuh dijaminnya tuh masuk surga karena taat dengan perintah-perintah Allah. Pelajaran yang kita dapat ambil dari cerita Iko adalah kita tidak boleh menilai orang lain dari masa lalunya, walaupun nyoto bisa baik dapat hidayah dan menjadi hamba Allah yang dirahmati. Nah, Cak Umar ko tadi sebelumnya tobat, nyoto kan seorang apa pecinta minuman keras atau orang yang galak mabuk-mabuk. Nah, dan banyak melakukan dosa besar. Namun setelah bertobat justru dia menjadi salah satu orang yang dijamin masuk surga. Jangan malu untuk hijrah yang lebih baik. Siapa yang bertobat dan memohon ampun, insya Allah akan dimudahkan jalannya. Selalu hadapi masalah dengan tenang, siap dan kepala dingin, bukan dengan kepanikan dan jangan mudah terpancing emosi. Sesungguhnya emosi adalah bisikan setan. Dem itulah ceritanya. Nah, itulah ceritanya Riko. Mudah-mudahan apa tuh banyak manfaatnya untuk kita segalanya yang dengar cerita itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.